Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari Matematika Diskrit 6A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi prinsip inklusi eksklusi banyak objek yang memiliki sifat sebanyak ganjil atau genap. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga teman-teman saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mila Rosyita. Lalu teman-teman saya ada Anissa Putri Majidah, kemudian Anindita Eka Ningsa Putri, lalu Zahrani Desa Fitri, Dwi Wahyu Jatio Tiningrum, Nabila Ramadhani Marianto, Sarah Anissa, dan yang terakhir yaitu Tia Dipasa. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama itu definisi, lalu yang kedua bunyi teorema, kemudian pembuktian teorema, dan yang terakhir yaitu contoh soalnya. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini. Nama saya Sarah Anissa. Di sini objek-objek dari S yang mempunyai sifat sebanyak bilangan genap ataupun ganjil. Berapa banyakkah objek-objek dari S yang memiliki sifat sebanyak genap atau ganjil? Jawaban dari pertanyaan tersebut diberikan dalam teorema berikut. Dalam teorema berikut, EM dan SM untuk suatu M sama seperti dalam teorema 4.3.1. Berikut ini ialah teorema 4.4.1 yang berbunyi, jika di dalam himpunan S terdapat R sifat, maka banyaknya objek S yang memiliki sifat sebanyak bilangan genap adalah E0 ditambah E2 ditambah E4 ditambah seterusnya sama dengan setengah dikali dalam kurung S0 ditambah sigma R sama dengan 0 sampai R negatif 2 pangkat R dikali ST. Dan banyaknya objek S yang memiliki sifat sebanyak bilangan ganjil adalah E1 ditambah E3 ditambah E5 ditambah seterusnya sama dengan setengah dikali dalam kurung S0 ditambah sigma R sama dengan 0 sampai R negatif 2 pangkat R dikali ST. Selanjutnya, saya Dwi Wahyu akan menjelaskan pembuktian teorema 4.4.1. Yang pertama, kita permisalkan nilai X itu sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai dengan T hingga EM X pangkat M adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan EM. Berdasarkan teorema 4.3.1 diperoleh EX sama dengan S0 dikurang S1 ditambah S2 dikurang S3 sampai dengan plus negatif 1 pangkat RSR ditambah S1 dikurang kombinasi dari 2 1 S2 ditambah kombinasi dari 3 2 S3 sampai dengan plus negatif 1 pangkat R-1 dikombinasikan dengan R-1 SR dikalikan dengan X ditambah S2 dikurang kombinasi dari 31 S3 ditambah kombinasi dari 42 S4 sampai dengan negatif 1 pangkat R-2 dikombinasikan dengan R-2 SR dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah sampai dengan SM dikurang kombinasi dari M plus 1 1 SM plus 1 ditambah kombinasi dari M plus 2 2 SM plus 2 sampai dengan negatif 1 pangkat R min M dikombinasikan dengan R dikurang M SR dikali X pangkat M sampai dengan plus SR dikalikan dengan X pangkat R. Nilai tersebut ini ekuivalen dengan EX sama dengan S0 dikurang S1 dikalikan dengan X min 1 ditambah S2 dikalikan dengan X pangkat 2 dikurang kombinasi dari 2 1 dikalikan X plus 1 ditambah sampai dengan SM dikalikan dengan X pangkat M dikurang kombinasi dari M1 X pangkat M-1 ditambah kombinasi dari M2 X pangkat M-2 ditambah sampai dengan negatif 1 pangkat M-1 dikombinasikan dengan
M, M-1X ditambah negatif 1 pangkat M. Ditambah sampai dengan SR dikalikan dengan X pangkat R dikurang kombinasi dari R1, X pangkat R-1 ditambah kombinasi dari R2, X pangkat R-2 ditambah sampai dengan negatif 1 pangkat R-1 dikombinasikan dengan R, R-1X ditambah negatif 1 pangkat R. Sehingga nilai EX sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai dengan R SM dikalikan dengan X min X1 dipangkatkan dengan M. Dengan demikian nilai E1 itu S0 jika M-nya sama dengan 0. Nilai S1 sama dengan 0 jika M itu lebih besar daripada sama dengan 1. Dan nilai E negatif 1 yaitu sigma M sama dengan 0 sampai dengan R negatif 2 pangkat M SM, karena nilai EX sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai dengan R EM X pangkat M, maka sigma I sama dengan 0 sampai dengan tak hingga E2I sama dengan 1/2 E1 ditambah E negatif 1 sama dengan setengah dikalikan dengan S0 ditambah sigma dari M sama dengan 0 sampai dengan R negatif 2 pangkat M SM. Dan sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan tak hingga E2I sama dengan 1/2 E1 dikurang E negatif 1 sama dengan 1/2 dikalikan dengan S0 dikurang dengan sigma M sama dengan 0 sampai dengan R negatif 2 pangkat M SM. Dengan demikian, teorema tersebut terbukti. Selanjutnya, saya Tia Dwi Pasa ingin menjelaskan contoh soal yang pertama. Tentukan banyaknya permutasi dari 1, 2 sampai dengan 10 sehingga tidak ada bilangan ganjil yang menempati tempatnya semula. Penyelesaiannya sebagai berikut. S merupakan semua permutasi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Dikarenakan perintahnya adalah tidak ada bilangan ganjil yang menempati tempatnya semula, sehingga dari angka 1 sampai dengan 10 yang merupakan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga terdapat A1 sampai dengan A5. Karena terdapat 10 bilangan, maka N sama dengan jumlah S sama dengan 10. NA1 merupakan banyaknya permutasi yang memenuhi sifat A1, yaitu 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 9 faktorial, berlaku untuk A2, A3, A4, dan A5. Selanjutnya, NA1A2 merupakan banyaknya permutasi yang memenuhi sifat A1 dan A2, sehingga diperoleh 10 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial. NA1A3 sama dengan 8 faktorial, NA1A4 sama dengan 8 faktorial, dan seterusnya yang merupakan 8 faktorial. Dan NA1A2A3 sama dengan banyaknya permutasi yang memenuhi sifat A1, A2, dan A3, sehingga 10 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial. Selanjutnya untuk yang 7 faktorial, contohnya NA1A2A4 merupakan 7 faktorial, NA1A2A5 sama dengan 7 faktorial, dan seterusnya. NA1A2A3A4 sama dengan 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial. Kita cari sampai dengan yang 5 faktorial. Kemudian untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Rumus P sama dengan N A1, A2, A3, A4, A5. Maka diperoleh P sama dengan 10 faktorial dikurang 5, 19 faktorial
ditambah 5, 2 8 faktorial dikurang 5, 3 7 faktorial ditambah 5 4 6 faktorial dikurang 5 5 5 faktorial. Sehingga banyaknya permutasi dari angka 1, 2 sampai 10 tidak ada bilangan ganjil menempati tempat semulanya adalah P. Selanjutnya, saya Jahrani Dasa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 2. Tentukan banyaknya permutasi dari 1, 2, sampai 10 sehingga terdapat tepat 3 bilangan menepati tepatnya semula. Misalkan E sama dengan semua permutasi 1, 2, 3, sampai 10. AI sama dengan menyatakan sifat di mana bilangan ke I muncul. I lebih besar dari 1, I lebih kecil dari sama dengan 10. N sama dengan S mutlak sama dengan 10 faktorial. Di sini dijelaskan N, AI banyaknya permutasi yang mungkin di mana bilangan ke I muncul sama dengan banyaknya permutasi N min 1 elemen sama dengan N min 1 faktorial. Dan di sini dijelaskan juga N, AI, AZ, AJ sama dengan banyaknya permutasi yang mungkin di mana bilangan ke I dan ke J muncul sama dengan N minus 2 faktorial. Sehingga secara umum diperoleh N min 1 faktorial. Karena ada NK, cara memilih K sifat dari ketiga N sifat yang ada, maka SK sama dengan jumlah N sama dengan NK kali N minus K faktorial. Dari T.3.1 di mana R sama dengan 10, M sama dengan 3, maka diperoleh C3 sama dengan S3 kurang 41 S4 ditambah 52 S5 dikurang 63 S6 ditambah 74 S7 dikurang 85 S8 ditambah 96 S9 dikurang 17 S10. Sehingga kita dapat penjabarannya sesuai apa yang ada pada layar. Dan kita mendapatkan hasil 222.480. Jadi kesimpulannya, banyaknya permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tepat 3 bilangan menepati tepatnya semula. Sehingga didapat 222.480 cara. Selanjutnya, saya Nabila Ramadhani Marianto akan menjelaskan contoh soal 3. Tentukan banyaknya permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sedemikian sehingga terdapat tepat 6 bilangan menempati tempatnya semula. Cara ini mirip dengan contoh soal 2. Kita permisalkan S-nya itu semua permutasi dari 1, 2, hingga 10. SK-nya yaitu kombinasi NK, N dikurang K faktorial. Maka R-nya kita dapat 10 karena dari diketahuinya yaitu permutasi dari 1, 2, hingga 10. Dan M sama dengan 6 karena dari soalnya diketahui yaitu tepat 6 bilangan. Maka C3-nya yaitu S6 dikurang kombinasi 71 dikali S7 ditambah kombinasi 82 dikali S8 dikurang kombinasi 93 dikali S9 ditambah kombinasi 10 4 dikali S10. Kita cari faktorialnya sampai kita ketemu hasilnya yaitu 10 faktorial per 6 faktorial dalam kurung 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial. Nama saya Nisa Putri Majida. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal 4. Berapa cara terdapat tepat 5 bilangan yang menempati tempatnya semula jika diketahui terdapat banyaknya permutasi dari bilangan Z plus kurang dari sama dengan 7. Pembahasannya, misalkan S
sama dengan semua permutasi bilangan Z plus kurang dari sama dengan 7. Maka S sama dengan permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. AI menyatakan sifat di mana bilangan ke I muncul, atau I lebih dari sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 7. NAI menyatakan banyaknya permutasi yang mungkin di mana bilangan ke I muncul, sama dengan N dikurang 1 faktorial. NAIAJ menyatakan permutasi yang mungkin di mana bilangan ke I dan ke J, sama dengan N dikurang 2 faktorial. Selanjutnya, N sama dengan S sama dengan 7 faktorial. Secara umum diperoleh N dalam kurung AI, AI, sampai AIK sama dengan N dikurang 1 faktorial. Karena ada kombinasi NK, cara memilih K sifat dari ketiga N sifat yang ada, maka SK sama dengan N dalam kurung AI, AI, sampai dengan AIK sama dengan N kombinasi K sama dengan N dikurangi K faktorial. Dari teorema dengan R sama dengan 7, M sama dengan 5, maka diperoleh C5 sama dengan S5 dikurang 6 kombinasi 1 S6 ditambah 7 kombinasi 2 S7 sama dengan 7 kombinasi 5 dikali 7 dikurangi 5 faktorial dikurangi 6 kombinasi 1 dikali 7 kombinasi 6 dikali 7 dikurangi 6 faktorial ditambah 7 dikombinasi 2 dikali 7 kombinasi 7 dikali 7 dikurangi 7 faktorial sama dengan 21 dikali 2 dikurangi 6 dikali 7 dikali 1 ditambah 21 kali 1 kali 1 sama dengan 42 dikurangi 42 ditambah 21, maka 21 hasilnya. Jadi, banyaknya permutasi dari 1, 2, hingga 7 terdapat tepat 5 bilangan menempati tempatnya semula sama dengan 21 cara. Selanjutnya, saya Anindita Ekaningsah Putri akan menjelaskan mengenai contoh 5. Tentukan banyaknya permutasi dari himpunan bilangan bulat positif kurang dari 6, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, pada saat terdapat tepat 2 bilangan yang menempati tempatnya semula. Langsung saja ke pembahasan, kita misalkan S adalah semua permutasi dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang didapat dari soal ya, yang tadi dibilang bahwa himpunan bilangan bulat positif kurang dari 6. Lalu ada pula AI, yaitu menyatakan sifat di mana bilangan ke I muncul. Karena di sini dimintanya di soal itu tepat 2 bilangan, maka I-nya itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 5. Dan untuk N sendiri, N sama dengan mutlak S. Nah, karena si S ini itu terdiri dari bilangan-bilangan ini, 1, 2, 3, 4, sampai 5, yang mana jumlahnya itu ada 5 angka. Sehingga N sama dengan mutlak S sama dengan 5 faktorial. Nah, untuk NAI, itu digunakan rumus N dikurang 1 faktorial. Lalu, ketika dia nggak cuma AI, tapi dia juga ada AI yang lain, biasanya dinamakan AJ, maka NAI AJ sama dengan N dikurang 2 faktorial. Sehingga secara umum, N, AI hingga AIK, maka sama dengan N dikurang 1 faktorial. Karena ada kombinasi NK, cara memilih K sifat dari kedua N sifat yang ada, maka digunakanlah rumus SK, di mana SK sama dengan jumlah N, AI hingga AIK sama dengan kombinasi NK dikali N dikurang K faktorial. Nah, karena yang diminta adalah tepat 2 bilangan, maka R sama dengan 5. R sama dengan 5 ini didapat dari jumlah si S. Si S tadi kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 angka, maka R-nya sama dengan 5. Dan M sama dengan 2 itu didapat dari yang ditanya. Karena yang ditanya adalah tepat 2 bilangan. Sehingga C2-nya sama dengan S2 dikurang kombinasi 3, 1,
S dikali S3 ditambah kombinasi 42 dikali S4 dikurang kombinasi 53 dikali S5. 3, 1, 4, 2, 5, dan 3 ini didapat dari N sama K. Jadi dalam urutan C2, jadi sebetulnya di depan S2 ini ada kombinasi 2, 0. Tapi karena nilainya 1, maka ditulisnya hanya S2 saja. Begitu. Nah, selanjutnya untuk S2, S3, dan S4, dan S5, ini didapat dengan menggunakan rumus SK, yaitu kombinasi NK dikali N dikurang K faktorial. Sehingga N-nya itu kan 5, K-nya itu kan 2 untuk S2. Maka dia menjadi kombinasi 52 dikali 5 dikurang 2 faktorial. Nah, 31-nya ini tinggal diturunkan. Nah, untuk S3 sendiri, karena si N-nya sama dengan 5 dan K-nya sama dengan 3, maka kombinasinya menjadi kombinasi 53 dikali 5 dikurang 3 faktorial. Begitupun untuk S4 dan juga S5. Nah, menghitung kombinasi 5 dan 2, lalu kombinasi 3, 1, dan juga lainnya, itu menggunakan rumus kombinasi, di mana rumus kombinasi itu adalah N faktorial dibagi N dikurang K faktorial, K faktorial. Nah, karena di sini 52, maka di sini 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Begitupun untuk 3, 1, 5, 3, 4, 2, 5, 4, 5, 3, dan juga 5, 5. Sehingga didapatlah hasil 120 itu dari 5 faktorial. Lalu per 12 dikali 6 dikurang 6 per 2 dikali 120 per 12 dikali 2 ditambah 24 per 4 dikali 120 per 24 dikali 1 dikurang 120 per 12 dikali 120 per 120 dikali 1. Ini kan nilainya 1 ya, tinggal 120 dibagi 12 nilainya 10. Lalu ini 24 sama 24 dicoret, tinggal 120 dibagi 4, yaitu 30. Lalu ini pun dicoret, tinggal 2, tinggal 60. Dan ini pun tinggal 60. Sehingga hasilnya 60 dikurang 60 ditambah 30 dikurang 10. Karena ini habis, maka tinggal 30 dikurang 10, yaitu 20. Jadi, banyaknya permutasi dari himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yang terdapat tepat 2 bilangan yang menempati tempatnya semula, itu adalah 20 cara.